kunyah itu nama yang dilekatkan kepada anak. Ya, biasanya menggunakan abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Ya, pelan-pelan ya. Abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Saya jelaskan sedikit ya supaya tidak salah paham dalam hal ini ya. Dalam masa jahiliyah pun sebelum masa Islam, ini nama ini sudah ada. Biasanya menunjuk panggilan sayang sekaligus hormat pada orang tua yang baru diberikan keturunan pertama. Jadi kalau ada nama abu dan ummu, itu biasanya dilekatkan pada anak pertamanya. Ya, anak pertama. Ya, misal di antara paman Nabi ada yang bernama Imran. Ya, disebut juga dengan Abdul Manaf. Baik, tapi lebih populer dengan sebutan nama anaknya karena punya anak pertama namanya Talib. Ya, kemudian ada juga Ali, ya. Lalu dikenalah dengan nama anak pertamanya karena bapak itu Abu, anaknya Talib, maka disebut dengan Abu Talib. Jelas di sini? Rasulullah SAW contoh terbaik, ya. Anak pertamanya Al-Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim. Baik ya? Jelas di sini? Baik, jadi kalau orang-orang Arab menyebut dengan nama anak pertama, itu maksudnya penghormatan ya kepada orang dimaksud yang menunjukkan sikap sayang. Selamat ya, dikaruniai Allah dengan anak pertama, mudah-mudahan jadi ayah yang baik, bisa merawat dengan penuh kasih sayang, ada sifat ubuwah. Ubuwah itu sifat perhatian yang luar biasa. Jelas di sini? Nah, ibunya disebut dengan ummu. Ya, misal ada ummu, misalnya ummu Aisyah, radhiyallahu taala anha, kan? Ada misalnya ummu siapa lagi? Ummu Salamah, Ummu Maimunah, Masya Allah, kan? Dan seterusnya. Baik, jadi ummu dilekatkan juga pada anak pertamanya, tapi lebih kepada ibundanya. Yang saya ingin ajarkan sebentar, kadang-kadang suka agak keliru ya. Beda antara abu dengan abi itu lain. Baik. Baik ya, ini abu, ini abi. Baik, pelan-pelan ya. Maksud saya kadang-kadang terlampau kencang diucapkan tapi salah gitu kan. Khawatirnya kedengaran orang Arab jadi nggak enak deh. Masya Allah. Baik, pelan-pelan. Ummu, kemudian ada ummi ya. Kalau abu itu ayah namanya ya. Kalau abi itu ayah saya. Ayah saya gitu kan. Baik. Misal ada anak namanya misalnya Hasan, kan? Bapaknya disebut dengan bapaknya misalnya, mohon maaf ya, bapaknya Ali, anaknya Hasan, maka disebut dengan Abu Hasan. Kalau ibu panggil Abi Hasan, berarti bapak ibu namanya Hasan. Jelas ya? Baik, jadi Abi ayah saya, sama persis dengan ini, Ummu dengan Ummi itu beda. Ummu Hasan, ibunya Hasan, Ummi Hasan, ibu saya. Itu kan? Ibu saya namanya Hasan dan salahnya fatal kan? Baik, dua di situ kan? Baik. Jelas sampai sini? Baik. Saya turunkan dulu misal. Ya. Yang kedua, ini kalau abun atau abi itu panggilan hormat, ya, panggilan hormat. Di Arab juga sama, ummu, ummi panggilan hormat. Ada panggilan sayang. Ya, sayang ini sifat anak kepada orang tua atau panggilan sayang kepada nilai keutamaan yang melekat pada orang itu. Misal ada pengetahuan, ada kedermawanan dan sebagainya. Abu berubah jadi buya. Buya, ya, buya. Ummu berubah menjadi muya. Tapi bukan muya air ya, dalam konteks Arab sekarang itu lain. Ya. Buya. Pernah dengar nama buya? Buya Hamka itu kan? Masya Allah. Anaknya memanggil dengan perasaan sayang pada orang tuanya, kita memanggil beliau dengan sayang kepada ilmunya. Jelas ya? Nah ini buaya. Tapi kalau Anda ingin menyatukan antara hormat dengan sayang, maka panggilannya berubah menjadi abati. Ya abati. Abati. Ummu juga sama, jadi amati. Ya. Pelan-pelan. Misal Quran surah ke-37 ayat 102 sampai 109, kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat beliau di mimpi menyembelih Nabi Ismail, kemudian dikatakan kan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, papa lihat di mimpi papa sembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan, Ismail menjawab bukan dengan abi, bukan dengan buya, tapi dengan abati. Ya abatif al. Kalau bahasa kita, Pak, dengan hormat nanda kepada ayah dan sayang nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang, jangan ditunda. Ya, cepat kerjakan, itu panggilan tingkat tinggi.
Mustahil ada anak bisa menyayangi dan menghormati orang tuanya kalau orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Jadi kalau ada anak ibu misalnya merespon kurang baik kepada kedua orang tuanya, jangan lu dimarahi. Cek ibu memberikan pendidikan apa sampai anaknya begitu. Balikin lagi gitu kan. Ini poinnya. Sama ke ibu juga ini ada istilahnya amati. Ya. Tapi bahasa ini itu tidak mutlak. Tidak mutlak itu tidak harus ibu manggil seperti itu. Maksudnya ini isyarat kalau ada interaksi orang tua dengan anak, coba cari kata-kata yang menghadirkan hormat minimal sayang gitu. Ya tidak harus sama bahasanya. Ya apalagi kalau belum dipahami kan. Ibu pulang dari sini ketemu ibunya, ibu panggil ya amati, ibunya bisa protes, mama belum mati. Nah, ini soalan di sini. Baik. Jadi kalau ada kata-kata abu itu bukan nama asli ya. Baik, bukan nama asli. Baik.